Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat, tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku SPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 4 ya. Muatan pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Untuk kesempatan kali ini adik-adik sekalian ya, kita akan membahas soal latihan ulangan akhir tahun ya. Jadi ini sudah kita bahas semua ya, mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman terakhir ya, soal-soalnya dan juga materinya. Nah, yang saya cek sampai terakhir ternyata untuk latihan ulangan akhir tahun ya, yang bagian A ini sudah kita bahas, kemudian yang B sudah kita bahas ya. Kemudian ternyata saya cek di playlist untuk yang bagian C itu belum dibahas 5 soal ya. Jadi kita nanti akan membahas 5 soal latihan ulangan akhir tahun yang bagian C ya. Jadi mungkin yang adik-adik sekalian yang masih mencari-cari kok belum ketemu, nah ini akan kita bahas ya. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama ya. Sebuah taman memiliki 2 lampu hias yang menyala bergantian ya. Jadi taman itu punya 2 lampu hias yang menyala secara bergantian. Lampu kuning menyala setiap 5 detik dan lampu hijau menyala setiap 6 detik ya. Jadi ada 2 lampu, lampu kuning dan lampu hijau. Kuningnya menyala setiap 5 detik, kemudian hijaunya menyala setiap 6 detik. Kedua lampu menyala bersama pukul 21.30 ya. Jadi lampunya ini menyala pada pukul 21.30. Ini untuk yang ketiga kalinya. Jadi menyala bersama ya, pertama, kemudian menyala bersama kedua, kemudian menyala bersama yang ketiga kalinya itu pukul 21.30. Nah, pertanyaannya di sini adalah pada pukul berapa kedua lampu tersebut menyala untuk yang pertama kalinya ya. Jadi kedua lampu itu menyala untuk yang pertama kalinya pada pukul berapa. Nah ini adik sekalian ya. Kalau ada soal cerita seperti ini adalah kaitannya dengan KPK dan EPB. Kalau ada kata menyala secara bersama, itu berarti kita cari KPK ya. KPK dari 5 dan 6. Nah, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 5 dan 6. Nah, ini. Ya, jadi bisa adik-adik sekalian cari kelipatan dari 5 dan 6 ya. Kelipatan 5 itu ada 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 6 itu adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36. Nah, kelipatan persekutuan antara 5 dan 6 ini yang paling kecil. Jadi yang ada di 5 dan ada di 6 yang sama. Berapa adik-adik sekalian ya? Ternyata di sini adalah 30 yang paling kecil ya. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya itu 30. Maka di sini KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Nah, adik-adik sekalian juga bisa menggunakan dengan cara teknik sengkedan ya. Bisa gunakan teknik sengkedan ya. KPK dari 5 dan 6. Nah ini saya siapkan coret-coretannya ya. 5, 6. Nah ya, ini untuk mencari KPK berarti kita bagi dengan bilangan prima ya. Kita bagi dulu dengan 2. 5 bagi 2 tidak bisa, tetap kita tulis 5. 6 bagi 2 dapatnya 3. Nah ini ganjil semua. Nah berarti kita bagi 3. Ini tetap 5 ya, karena tidak bagi 3 ini 1 ya. Kemudian ini kita bagi dengan 5. 5 bagi 5 1, ini 1 lah. KPK-nya berarti, nah KPK-nya sama dengan ini kita kalikan semua ya. 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3 itu 6. 6 kali 5 hasilnya adalah 30 ya. KPK-nya 30 ya. KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Oke. Adik-adik sekalian udah ketemu KPK-nya 30. Nah, jadi kedua lampu ini menyala setiap
30 detik sekali ya, menyala secara bersama-sama itu setiap 30 detik sekali. Nah, oke, di sini udah saya tuliskan ya. Jadi kedua lampu menyala pertama kali, ya itu 60 detik lalu atau 1 menit yang lalu atau pada pukul 21:29 ya. Jadi tadi lampu atau kedua lampu tadi menyala untuk yang ketiga kalinya tadi pukul 21:30 ya. Ini satuannya menit ya, pukul 21:30 menit. Nah, padahal lampu tersebut menyala setiap 30 detik sekali. Setiap 30 detik sekali ya, secara bersama ini ya. 30 detik ini menyala bersama. Nah, kalau menyala untuk yang ketiga kalinya itu pukul 21:30, maka menyala pada saat pertama kali ya, menyala bersama. Menyala untuk yang pertama kalinya secara bersama ya, berarti tinggal 21:30 dikurangi dengan 60 detik atau ini 1 menit ya. Nah, 60 detik itu sama dengan 1 menit, berarti pukul 21:30 dikurangi 1 menit berarti pukul 21:29. Nih jawabannya adik sekalian ya. Jadi menyala pertama pukul 21:29 ya. Menyala kedua berarti pukul 21:29 menit lebih 30 detik. Nah, untuk menyala yang ketiga berarti 29 detik ditambah dengan 60 detik atau pukul 21:30. Oke ya. Ini ada di sekalian jawabannya untuk soal nomor 1 ya. Jadi kedua lampu menyala untuk yang pertama kalinya itu pada pukul 21:29. Itu adik-adik sekalian ya. Silahkan kalau mungkin masih bingung bisa disusun lagi kalimatnya seperti apa ya. Jadi langkah pertama cari KPK-nya ya. Setelah ketemu KPK-nya kita tahu lampu tersebut menyala bersama setiap 30 detik sekali lah. Kalau menyala ketiga kalinya pukul 21:30, maka untuk menyala yang pertama kalinya ini jawabannya. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Ibu membeli 30 kue bolu dan 42 risol. Ibu akan membagi-bagikan kue tersebut kepada tetangganya masing-masing sama banyak. Berapa paling banyak tetangga ibu yang mendapatkan kue? Lah ini kita cari FPB ya. Kalau dibagi sama banyak itu berarti FPB. FPB dari 30 dan 42 ya. Ini saya tuliskan seperti ini ya. Faktor dari 30 itu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Kemudian faktor dari 42 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 dan 42 lah. FPB dari 30 dan 42 berarti faktor persekutuan yang paling besar. Ya, faktor dari 30 dan 42 yang bersekutu yang paling besar berapa? 6 ya adik sekalian ya. Nah, kalau lebih kecilnya ada ini 3, 2 sama 1 tapi dicari yang terbesar berarti 6 ya. Jadi banyak tetangga yang mendapatkan kue ada 6 orang. Nah, bisa gunakan cara seperti ini mencari FPB, bisa juga dengan teknik sengkedan ya, seperti tadi ya adik sekalian ya. Oke, ini langsung saya percepat aja adik sekalian ya caranya, karena masih ada banyak soal ya, nomor 3, 4 dan 5. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa dituliskan di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Langsung kita ke nomor 3. Edo berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang. Lapangan tersebut berukuran panjang 22 meter. Jadi diketahui panjang lapangannya 22 meter ya. Edo mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali dengan jarak yang ditempuh sejauh 228 meter. Ini berkeliling 3 kali jaraknya ini ya. Kalau berkeliling sekali berarti untuk mengetahui keliling lapangan tinggal kita bagi 3 nanti ya. Pertanyaannya berapa meter ukuran lebar lapangan tersebut. Nah, ini langkah pertama kita cari keliling lapangan ya. Kalau udah ketemu keliling lapangan nanti kita bisa mencari lebar lapangan. Oke, ini adik-adik sekalian ya. Jadi jarak tempuhnya tadi sama dengan 3 kali keliling lapangan karena berkeliling 3 kali yaitu 228. 228 sama dengan 3 kali keliling lapangan. Nah, maka keliling lapangannya 228 dibagi dengan 3. Hasilnya 76. Kelilingnya udah ketemu ya, ini keliling persegi panjang berarti. Nah, untuk keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan 76. Nah, maka
Untuk mencari panjang ditambah lebar berarti 76 dibagi 2. Ini kita pindah ruas ya, 76 bagi 2. Nah, panjangnya tadi sudah ada yaitu 22 ya, 22 meter. Maka 22 ditambah lebar sama dengan 38. 76 bagi 2 38 ya. Lebar lapangan sama dengan 38. Ini kita pindah ruas kanan berarti jadi kurang ya. 38 dikurangi 22 hasilnya adalah 16. Jadi lebar lapangan tersebut adalah 16 meter. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 3 ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah lahan berbentuk persegi mempunyai panjang sisi 24 meter. Di lahan tersebut terdapat sebuah kolam hias berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang alas 6 meter dan tinggi segitiga 4 meter ya. Jadi di dalam lahan tersebut itu ada kolam. Kolamnya bentuknya segitiga berbentuk segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Yang mana panjang alasnya 6 meter kemudian tingginya 4 meter tinggi segitiga tadi. Ditanyakan berapa luas lahan di luar kolam. Nah, kalau kita gambarkan berarti seperti ini kira-kira adik-adik sekalian ya. Sebelum nanti saya kerjakan. Jadi ada lahan ya berbentuk persegi. Nah, di dalam lahan ini ada segitiga sama sisi. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini kolamnya. Nah, pertanyaannya berapa sisa lahan? Berarti yang ditanyakan adalah yang bagian ini ya, yang tidak digunakan kolam. Nah, langkah pertama nanti kita harus menentukan dulu luas persegi ya. Untuk mengetahui lahan yang kosong ini berarti nanti luas persegi ya, luas persegi dikurangi dengan luas segi 3 itu nanti kita bisa menemukan luas lahan yang kosong ini ya. Jadi luas lahan di luar kolam ya, yang kosong tadi sama dengan luas lahan ya dikurangi luas kolam. Nah, lahan tadi panjang sisinya ya berbentuk persegi berarti 24. Nah, maka luas persegi 24 kali 24 dikurangi dengan setengah kalikan alas kali tinggi. Ini luas segitiga ya, atau luas kolamnya karena berbentuk segitiga. Setengah dikalikan 6 dikalikan 4 ya, ini alas sama tingginya. Oke. 24 kali 24 hasilnya adalah 576 dikurangi ini bisa kita sederhana coret bagi 21. 6 dibagi 2 dapatnya 3. 3 kali 4 12 ya. 576 dikurangi 12. Hasilnya 564 meter persegi. Nah, ini luas lahan di luar kolam itu adalah 564 meter persegi. Ya, ini yang ditanyakan ini ya. Jawabannya adalah 564 meter persegi. Caranya berarti ini tadi luas perseginya itu 576 dikurangi dengan luas kolamnya 12. Hasilnya itu. Itu ya adik-adik sekalian untuk soal nomor 4. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, ini. Berikut adalah data berat badan ya dalam satuan kilogram dari 30 siswa SD Harapan. Nah, ini ada 30 siswa, ini ada 30. Nah, buatlah diagram batang berdasarkan data di atas. Nah, ini langkah-langkahnya ini kita kelompokkan dulu adik-adik sekalian ya. Jadi kita urutkan datanya dulu ya. Dari berat badannya yang paling kecil ya. Ini berarti 34 ya, yang paling kecil 34. Kemudian yang paling besar adalah 44. Nah, ini kita kelompokkan, yang 34 ada berapa, kemudian yang 35 kalau ada ya, ada berapa, 36 dan seterusnya sampai 44. Nah, setelah dikelompokkan baru kita buat diagram batang ya. Nanti kita tentukan ya. Jangan lupa yang pertama dituliskan judulnya ya, judulnya data berat badan siswa SD Harapan. Kemudian kita tentukan sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Sumbu X-nya itu adalah berat siswa, kemudian sumbu Y-nya nanti adalah banyak siswa. Nah, ini sudah saya kelompokkan adik-adik sekalian dan langsung saya buat dalam bentuk diagram batang ya. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, nih jangan lupa judulnya ya. Data berat badan siswa SD Harapan. Kemudian sumbu X-nya atau sumbu mendatarnya ini adalah berat siswa. Ya, kita urutkan dari yang paling kecil itu ada 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 sampai 44. Kemudian banyak siswa ya. Ternyata yang paling banyak itu 4. Kita bisa buat sampai 5 ya. Ini datanya dari 0 sampai 5. Ya, di sini adalah banyak siswa. Nah,
Setelah kita kelompokkan, kita masukkan ya, dan kita gambar dalam bentuk diagram batangnya. Nah, yang beratnya 34 itu ada 3 siswa, 35 ada 1 siswa, 36 ada 4 siswa, 37 ada 2 siswa, ya kita gambar sampai sini. 38 ada 4 siswa, 39 ada 2 siswa, 40 ada 4 siswa, 41 ada 2 siswa, 42 ada 3 siswa, 43 ada 3 siswa, dan 44 ada 2 siswa. Nah, kita gambarkan seperti ini ya Adik-adik sekalian ya, untuk soal nomor 5. Jadi gambar diagram batangnya kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin sampai di sini Adik-adik sekalian ya, untuk SPS Matematika kelas 4 sudah selesai kita bahas semua ya. Silahkan kalau ada pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Saya rasa cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.